Yang anak-anaknya jalan-jalan tuh biarin aja Bu ya. Anak-anak itu membawa rahmat. Jadi di mana ada anak-anak itu kan gak ada dosanya. Ada dosanya gak? Belum ada dosanya dia, biarin aja. Kalimat fa'alhamaha ini ada sir di situ, ada rahasia bahwa Allah mengajak kita berbicara setiap saat. Karena alhama fi'il madhi, tapi faedahnya bukan berlalu, bukan past tense. Faedahnya yadullu ala thubuti wad dawam, menunjukkan itu selalu. Kenapa? Allah itu qadim, maka sering digunakan kata-kata fi'il madhi. Jadi fa'alhamaha bi azaliyatihi, Allah mengilhamkan dengan keazaliannya. Kepada siapa Allah ilhamkan? Bukan ke dalam jiwa yang fisik, tapi ke dalam yang membuat kita bisa mendengar dan melihat. Apa itu? Ruh. Bapak Ibu kalau sholawat tersentuh, itu yang tersentuh siapa? Air mata, mata yang nangis, atau jantung yang deg-degan, atau suara yang bagus jadi telinga kita bergetar. Siapa sebenarnya yang bergetar? Yang bergetar itu kolbu. Kolbu itu bergetar karena diberitahu oleh ruh. Karena tempat ilham bukan kolbu. Kolbu tempat Allah memandang. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, perasaan merasa lebih kaya dari orang di samping itu sudah bahaya. Merasa lebih alim daripada orang di samping itu sudah bahaya. Allah mengatakan al-kibriya uridai, merasa lebih itu hakku, bukan hak kalian. Kibriya itu kan ayyaral abdu annahu khairum min ghairihi, seorang hamba menilai dirinya lebih dari orang lain. Saya walaupun ngaji, ngajar, ceramah, gak boleh sedikit pun terbersit merasa lebih mulia daripada yang mendengarkan, gak boleh. Itu sebabnya sebelum saya assalamualaikum mesti tawajuh dulu kolbunya kepada Allah, supaya tidak terbersit merasa lebih baik. Sedikit saja terbersit, maka Allah tidak lagi ridho. Karena Allah pandang kolbu, Allah nggak pandang saya baca ayat sekian nomor sekian, surat sekian nomor sekian. Allah nggak ridho. Yang Allah ridho kolbunya merasa apa? Saat saya sebut ayat, ridho atau tidak? Datang, ya mohon maaf, mungkin yang datang pakai mobil merasa lebih mulia dari yang motor, hati-hati ya. Dimiskinkan Allah nanti hatinya. Mungkin badannya kaya, dompetnya tebal, hatinya miskin. Orang korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Benar. Ada nggak orang miskin korupsi? Gimana mau korupsi? Makan sehari-harinya susah. Orang korupsi itu orang kaya. Korupsi kan corruption, merusak. Dia merusak tatanan. Ya orang miskin apa yang mau dirusak? Nah, ayat ini mengajarkan bahwa kita selalu diajak berbicara oleh Allah. Karena Bapak Ibu kita ini tidak terbiasa menerima kalam-kalam. Nabi SAW ajarkan sholat istikharah. Sholat istikharah itu sama dengan beli handphone. Beli handphone, pasang kartu, beli isi pulsanya. Coba Bapak Ibu punya handphone? Handphonenya kalau nggak ada kartunya bisa komunikasi nggak? Udah ada kartunya, nggak ada baterainya bisa komunikasi? Nggak bisa. Udah punya kartu, udah punya baterai, handphonenya handphone smartphone, bukan handphone butut yang lama. Tapi tidak punya akun, namanya email. Bisa nggak download? Tahu download? Ngambil aplikasi? Nggak bisa. Maksudnya apa? Kalau seorang hamba, dia tidak kenal dirinya, lalu dengan cara apa dia mengambil ilmu Allah? Maka dia harus kenal dirinya. Allah itu gaib atau nyata? Atau pertanyaannya salah? Atau dua-duanya benar? Allah itu gaib iya, nyata iya. Allah itu nyata dengan rububiyahnya, somadiyahnya, gaib dengan ahadiyahnya. Nah itu kajiannya panjang. Bapak Ibu yang melakukan Allah, karena tidak semua kita ngerti Allah itu bicara, maka diajarkan sholat istikharah. Tapi sebenarnya tanpa istikharah bisa bicara. Ini contoh, kalau lagi keluar ziarah di Bonang, ada pengemis, hatinya ngomong kasih nggak? Kasih, benar. Tapi setelah bisikan itu apa? Jangan kasih, uang jahat, gitu nggak? Yang pertama itu
Itu Allah lagi bicara ke dalam ruh. Ruh kemudian ngasih tahu ke dalam kolbu. Itu metodologinya. Allah ngomong kepada ruh, beri. Ruh menyampaikan beritanya kepada kolbu. Kolbu itu tempat menyimpan ilmu-ilmu Allah. Kolbu itu ada banyak lagi struktur-strukturnya. Seperti bangunan ini ada ruangan tamu, ada ruang aula, ada perpus. Nah, di kolbu itu ada perpus namanya sir. Di situ tempat orang menyimpan rahasia Allah. Kalau santri nggak pernah ke library, nggak pernah ke perpustakaan, cakrawala dia dapat nggak? Cerdas nggak dia? Gimana mau cerdas dia jauh dari perpus? Sama, seorang hamba Allah punya kolbu, tapi kolbunya tidak diajak masuk ke dalam perpustakaan kolbunya bernama sir. Maka ilmunya cuma yang tertulis, yang dibaca. Disitulah banyak kiai-kiai ilmunya mentok. Berhenti, bingung. Habis ini apa lagi? Karena dia tidak diajak mengenali cara masuk perpus. Kalau ada yang bukan siswa, santri, masuk perpus, diizinkan nggak? Ada pegawai library nggak nih? Maktabah, ada. Diizinkan nggak? Kalau nggak punya ID card, nggak diizinkan. Inilah yang membuat kenapa kiai-kiai, santri-santri ilmunya mentok. Dia nggak punya kartu masuk ke dalam sirnya sendiri. Apa kartunya? Kartunya sederhana. Abdullah, menjadi hamba Allah. Hamba Allah tuh nol, nggak merasa pinter. Kalau masih merasa pinter nggak bisa masuk. Maka setiap hamba, setiap kita ini ada pasang-pasangannya dari Asmaul Husna. Bapak Ibu, dulu kita punya presiden, dia penyayang ke semua orang, walaupun beda agama. Namanya siapa? Gus Dur. Nama beliau siapa? Abdurrahman Wahid. Gus Dur itu namanya Abdurrahman. Rahman itu kasih sayang Allah tidak terbatas, mulai dari bidayah awal penciptaan alam sampai akhir kiamat. Rahman, mau mukmin, mau kafir, mau binatang, mau tumbuhan, mau babi, mau kambing, semuanya dapat rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba yang datang kepada Allah dengan rasa rahman, dia pasti punya karakter mencintai semua makhluk. Kita ini kan jangankan sama non muslim, beda NU Muhammadiyah aja udah nggak terima. Bener, orang NU punya kiai kayak Gus Dur, kok masih benci sama beda kelompok? Biasa aja lah. Berarti kolbunya belum rahmaniyah. Baru nama Rahman belum tembus. Gimana mau dapat ilmu laduni? Mau wiridan 1000 tahun gak akan tembus. Orang wiridan itu pengen sakti, pengen kasyaf, tapi satu nama belum tembus. Gimana mau tembus nama yang lain? Maka kunci menjadi Abdurrahman, membuang semua kebencian kepada siapapun makhluk, menyayangi orang taat, begitu juga sayang kepada orang yang terjebak maksiat. Orang taat bisa maksiat dalam taatnya, dan maksiatnya tidak terlihat. Maksiat orang taat apa? Yang Romo Kiai Huda sangat khawatir sekali. Kalau nggak orang torikot nggak bisa begitu. Khawatir apa? Khawatir ria. Cuma orang torikot yang khawatir ria. Karena memang diajarkan zikir jahar, zikir sir, zikir khafi. Kenapa orang masih kena ria? Karena di kolbunya masih sepi, belum ada nama Allah. Kembali kepada Ar-Rahman. Jadi kalau mau masuk ke dalam kolbu, dari 99 nama itu, bacalah satu hayati. Maka saya sarankan di semua kota-kota Ahlus Sunnah yang berthariqah, hidupkan majelis kajian Al-Asmaul Husna yang bersanad. Kalau tidak ya sudah, yang tahu aja. Kitabnya sudah banyak. Ada Al-Maqsad Al-Asma, banyak sekali karya Imam Ghazali, Zarruq dan lain-lain. Baru Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah tercatat dalam Lauh Mahfuz Allah
Apa yang tercatat? Aflaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia. Orang sukses bahagia nggak? Suksesnya santri nilainya tidak jelek, nggak mesti juara. Suksesnya guru, muridnya bersuluk, berakhlak. Jadi bukan hanya nilai yang bagus. Maka saya menyarankan kalau benar ini ma'had, ini lembaga bergerak dengan hati, jangan cuma ngepus santri untuk dapat nilai bagus. Karena beda orang, beda kemampuan. Maka di pesantren kami di Darussunnah, mohon maaf bukan membandingkan, tidak ada lagi namanya juara 1, juara 2, juara 3, semuanya juara. Ada yang juara hafalan, ada yang juara bahsul masail, ada yang di usul fikih, ada yang ini, dan semuanya dikaji. Nanti ada nilainya. Dan ini lebih baik untuk psikologi santri. Ini kalau boleh saran, ini bangunan sudah sangat modern. Maka pemikirannya harus lebih maju dari bangunannya. Semoga nanti tambah maju lagi ya.